Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan video tutorial penggunaan LMS yaitu Google Classroom. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hopipah dari kelas Pembelajaran Matematika Daring 6A Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan dosen pengampu Bapak Beni Hendriana MPD. Baiklah, yang pertama ada definisi dari Google Classroom, di mana Google Classroom merupakan layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Kemudian, Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan pengiriman penugasan, Google Document, Sheets, and Slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Kemudian aplikasi seluler tersedia untuk perangkat iOS dan Android, memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkan penugasan, berbagi file dari aplikasi lain, dan mengakses informasi secara offline. Guru dapat memantau kemajuan untuk setiap siswa, dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja bersama dengan melalui komentar. Selanjutnya ada manfaat dari Google Classroom, di mana manfaat dari Google Classroom yaitu Google Classroom memudahkan pengajar dan murid untuk berinteraksi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, dengan menggunakan Google Classroom, pengguna juga bisa menghemat kertas dan waktu, lebih mudah memberikan tugas dan bisa lebih teratur. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Baik, yang pertama ada kelebihan dari Google Classroom, yaitu sangat mobile friendly untuk semua pemula. Kemudian mudah mengelola tugas yang diberikan, kemudian mudah meninjau tugas sebelum dikirim, dan yang terakhir ada sangat mudah melihat pengumuman dari pengajar. Kemudian ada kekurangan dari Google Classroom, yaitu tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Kemudian saat Google Drive penuh, file tidak bisa dikirim. Dan yang terakhir ada waktu pengiriman masih bisa diatur. Baiklah, pertama-tama yang harus kita lakukan, pastikan kita telah login terdahulu ke akun Google Classroom. Kemudian setelah login nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pada menu di sini kita lihat di atas kanan, sisi kanan. Nah, di sini ada menu dengan simbol plus. Nah, di sini kita bisa bergabung ke kelas atau membuat kelas. Jika kita bergabung ke kelas, di sini kita otomatis akan menjadi murid. Jika kita buat kelas, di sini kita akan menjadi pengajar atau gurunya. Nah, jika kita ingin bergabung ke kelas, biasanya kita hanya dengan mengkopikan kode kelas yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, jika kita ingin membuat kelas, nah misalnya kita di sini buat kelas, checklist, lanjutkan. Nah, misalnya kita ingin membuat kelas matematika kelas, anggap kita kelas 7A. Nah, kemudian checklist buat. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu: forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, untuk forum di sini biasanya dilakukan ketika ingin berdiskusi ke murid. Jadi di sini forum adalah tempat diskusi antara murid dan siswa. Nah, di sini ada kode kelas, di mana kode kelas ini bertujuan untuk mengundang siswa-siswa yang ingin bergabung ke kelas. Nah, tinggal disalin, kemudian dengan cara yang tadi bergabung ke kelas. Nah, jika kita ingin berdiskusi ke siswa atau ke guru, tinggal
mengumumkan sesuatu ke kelas dan berkomentar. Kemudian di sini ada menu tugas kelas. Nah, pada menu tugas kelas ini biasanya guru mengirimkan tugas berupa tugas kuis, kemudian pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan topik. Nah, pertama ada tugas. Pada tugas ini kita pada umumnya menulis judul tugas yang ingin kita kirim, kemudian petunjuk. Petunjuk ini biasanya kita menulis sedikit deskripsi seperti kata-kata pembuka dan sebagainya. Nah, di sini ada bisa menggunakan tulisan tebal, miring, garis bawah, daftar berbutir dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tambah. Nah, kita dapat mengirim tugas berupa Google Drive, link, file, dan YouTube. Kemudian kita bisa membuat sendiri dengan langsung tanpa harus membuat file terdahulu, kita langsung bisa membuat di sini. Kemudian ada tugas kuis. Nah, pada umumnya di sini sama saja seperti yang tugas tadi, cuman di sini berupa kuis. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, pada menu pertanyaan ini sebenarnya sama saja seperti yang tugas dan tugas kuis tadi, cuman di sini ketika pada menu pertanyaan bisa berupa jawaban singkat dan pilihan ganda. Nah, biasanya pada menu pertanyaan ini digunakan untuk guru-guru yang ingin bertanya tentang evaluasi pelajaran yang telah mereka pelajari, dan siswa dapat menjawab dengan singkat jawaban atau pertanyaan dari gurunya. Setelah itu ada materi. Nah, pada materi kita bisa mengirim materi seperti biasa, seperti yang tugas tadi, judul, deskripsi, dan dapat menambahkan materinya berupa Google Drive, link, file, dan YouTube. Kemudian ada gunakan kembali postingan. Nah, pada gunakan kembali postingan ini adalah kita dapat mengirim materi atau tugas-tugas yang telah kita kirim sebelumnya, jadi kita bisa mengirim kembali seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload materi pada Google Classroom. Pertama-tama pastikan kita telah login ke akun Google Classroom kita. Kemudian pilih kelas yang telah kita buat tadi, klik. Nah, kemudian pilih tugas kelas. Nah, agar kita bisa mengupload materi dengan teratur, pilih menu topik. Setelah itu kita klik tambahkan. Nah, setelah itu kita klik lagi menu buat, kemudian pilih materi. Nah, misalnya kita mau upload judulnya materi pecahan. Kemudian deskripsi opsionalnya kita isi misalnya sedikit kata-kata pembuka seperti setelah kita menulis sedikit deskripsi, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini bisa menggunakan Google Drive, link, file, dan YouTube. Nah, pada hari ini saya menggunakan YouTube sebagai materi pecahan hari ini. Klik. Kemudian pada menu di sini kita klik pecahan. Pecahan kelas 7. Nah, di sini terdapat banyak sekali materi-materinya. Saya pilih yang paling atas. Matematika kelas 7 pecahan. Klik dan tambahkan. Nah, akan langsung muncul seperti ini. Setelah itu, kita pilih topiknya yang di sini. Topiknya topik yang telah kita buat tadi, kita pilih topik pecahan. Nah, kita ajukan ke semua siswa. Untuk kelas ya pembinaan pembelajaran matematika daring. Nah, kemudian kita langsung bisa posting.
Setelah itu akan langsung terkirim ke murid-murid yang memiliki kode kelas atau yang telah bergabung dengan kelas pembelajaran matematika daring yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Kemudian misalnya kita ingin mengirim absensi pada kelas. Caranya seperti ini, kita klik lagi ke menu buat, kemudian pilih lagi materi. Nah, kemudian kita misalnya kita isi menu judulnya absensi. Deskripsinya misalnya salah. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan Google Drive, link, file, dan YouTube. Saya menggunakan link. Kemudian kita pastekan atau salin link yang sudah kita buat. Kemudian klik tambahkan link. Nah, linknya langsung akan langsung ada di sini. Kemudian kita langsung pilih topiknya, topik pecahan. Nah, langsung bisa kita posting. Baik, selanjutnya misalnya kita ingin membuat tugas pada kelas. Klik menu buat, kemudian klik tugas. Nah, caranya sama saja seperti kita mengupload materi yang tadi. Misalnya di sini kita tulis tugas pecahan. Nah, setelah itu kita tulis lagi petunjuk opsionalnya, misalnya sedikit kata-kata seperti kita bisa menambahkan dengan menggunakan Google Drive, link, file, dan YouTube. Nah, di sini saya menggunakan file. Klik file, kemudian klik menu browse. Nah, kita pilih file yang telah kita siapkan sebelumnya. Sini saya pilih file yang sudah saya buat sebelumnya, materi pecahan. Nah, tugas pecahan. Klik open. Kita tunggu. Nah, nanti akan langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita misalnya poinnya tidak usah kita nilai. Kemudian, nah ini juga bisa dinilai poinnya sebenarnya. Cuman di sini saya memilih untuk tidak menilai. Kemudian tenggat atau batas waktunya, misalnya kita pilih batas waktunya Sabtu depan jam. Nah, baik, waktunya jam 23.59. Oke. Nah, ini langsung Sabtu 8 Mei 23.59. Nah, topiknya kita pilih lagi ke topik pecahan agar lebih teratur. Nah, setelah itu baru kita langsung bisa tugaskan. Kemudian akan muncul lagi ke beranda atau akan muncul ke forum anak-anak yang telah menerima atau telah masuk ke kelas pembinaan pembelajaran matematika daring seperti ini. Nanti akan langsung muncul ke tampilan dan langsung akan terkirim ke akun Google mereka. Kemudian misalnya kita di sini mau mengirimkan tugas. Nah, ini merupakan akun dari siswanya. Nah, caranya pertama kita login ke akun siswa, kemudian kita pilih kelas yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita pilih pada menu tugas pecahan. Dan di sini langsung akan muncul tugas. Nah, kita tambah atau buat. Klik file. Di sini juga bisa mengirimkan dengan bentuk Google Drive dan link. Cuma di sini saya menggunakan file. Kemudian
Kemudian tinggal klik serahkan. Klik serahkan. Nah, ketika tampilannya sudah begini, ini artinya kita telah mengumpulkan tugas. Nah, setelah itu akan dapat langsung terkirim ke akun gurunya secara langsung. Nah, pada akun gurunya kita langsung klik nilai. Nah, di sini langsung akan dilihat siswa yang telah mengumpulkan tugas. Sekian penjelasan tentang video tutorial penggunaan LMS berupa Google Classroom. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.